Di sini kita lihat mekanisme 4 batang. Batang 1 adalah batang diam yang diarsir. Kemudian batang 2 yang berwarna merah, batang 3 yang berwarna hijau, dan batang 4 adalah yang berwarna biru. Nah, kemudian pertama kali kita akan mencari kecepatan titik A dari yang sudah diketahui kecepatan putarnya. Titik A, di sini titik A. Nah, kita akan menggambarkan poligon kecepatan, dan di sini adalah titik 0 kecepatan atau titik diam. Nah, kecepatan titik A itu memiliki arah tegak lurus batang 2. Tegak lurus batang 2 searah dengan putaran. Jadi putarannya ke kiri, maka arah kecepatan titik A juga ke kiri. Sedangkan besarnya kecepatan titik A adalah omega 2 dikalikan dengan R2. R2 adalah jari-jari putaran dari titik A. Maka kita gambarkan tegak lurus batang 2 dengan besarnya omega 2 kali R2. Kecepatan titik A digambar pada poligon kecepatan dengan panjang VA dibagi dengan skala. Misalkan kita skala 1 banding 1 cm mewakili 5 meter per detik, maka jika kecepatan titik A 10 meter per detik, maka digambarkan sepanjang 2 cm. Nah, kita gambar kecepatan titik A, kita gambarkan melalui titik 0 kecepatan, karena batang 2 dengan batang 1 itu berhubungan, atau batang 2 dengan batang diam berhubungan, maka dihubungkan titik A, kecepatan titik A digambarkan melalui titik 0 kecepatan. Nah, berikutnya kita mencari kecepatan titik B. Maka kita analisis melalui batang 4. Batang 4 dengan batang 1 berhubungan, sehingga pada poligon kecepatan titik B melalui titik 0. Kecepatan titik B memiliki arah tegak lurus batang 4. Kemudian besarnya masih belum diketahui, karena omega 4 juga belum diketahui. Nah, di sini arah kecepatan titik B yang kita tahu yaitu tegak lurus batang 4. Kemudian kita gambarkan pada poligon melalui titik 0 kecepatan atau titik O diam. Kita gambarkan melalui titik 0 kecepatan. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mencari titik B melalui analisis batang 3. Nah, kecepatan titik B terhadap A atau kecepatan relatif B terhadap A,
VBA memiliki arah tegak lurus batang 3. Diumpamakan seakan-akan A ini diam. Sehingga B terhadap A berputar terhadap A, sehingga kecepatan titik B terhadap A memiliki arah tegak lurus batang 3. Ini arah VBA. Nah, kemudian kita gambarkan pada poligon kecepatan. VBA menghubungkan titik A dengan titik B. Nah, kecepatan titik B atau VB dengan VBA ini berpotongan di satu titik. Perpotongan ini adalah titik B. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa VB itu sama dengan VA, VB itu sama dengan VA ditambah VBA. VB sama dengan VA ditambah VBA. Nah, bisa kita gambarkan pada mekanisme VA ke arah kiri, begitu pula dengan VB juga ke arah kiri tegak lurus batang 4. Nah, kemudian besar dari VB atau kecepatan titik B itu bisa diukur pada poligon kecepatan. Pada gambar terlihat dari sini VB diukur kira-kira sekitar 2,4. Kemudian untuk besar VB yang sebenarnya maka dikalikan dengan skala. Nah, setelah nilai kecepatan titik B diketahui besarnya, maka VB itu sama dengan omega 4 dikalikan dengan R4. Atau omega 4 sama dengan VB dibagi dengan R4. Di sini ada mekanisme 4 batang, yaitu mekanisme torak. Nah, batang 2 yang berwarna merah, batang 3 berwarna hijau, dan batang 4 yang berwarna biru, yaitu piston. Sedangkan batang 1 adalah batang diam atau yang diarsir. Nah, batang 2 berputar ke kanan atau searah jarum jam. Kemudian batang 4 ini bergerak ke kanan. Jika kecepatan putar batang 2 diketahui dan panjang masing-masing batang juga diketahui, maka ditanyakan berapa kecepatan dari piston atau titik B, VB. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kita menggunakan metode grafis, yaitu dengan cara menggambarkan kecepatan-kecepatan tersebut pada poligon kecepatan. Nah, pertama kali kita tentukan titik 0 kecepatannya. Pertama kita melakukan analisis untuk kecepatan titik A atau VA. Titik A terletak pada batang 2. Nah, batang 2 berhubungan langsung dengan batang 1. Batang 2 bergerak berputar searah jarum jam.
Sehingga kecepatan dari titik A itu tegak lurus batang 2, ke kanan. Sedangkan besarnya VA itu sama dengan omega 2 dikalikan dengan R2, di mana R2 adalah jari-jari batang 2 atau panjang dari batang 2. Kemudian kita gambarkan kecepatan titik A ini atau VA pada poligon kecepatan. Tentu saja kita bagi dengan skala. Kita gambarkan panjangnya sesuai dengan hasil perhitungan dibagi skala. Kemudian kecepatan titik A atau VA ini digambarkan melalui titik 0 kecepatan dikarenakan batang 2 dengan batang 1 berhubungan. Nah, selanjutnya kita menganalisis batang 4. Kita melakukan ini karena batang 4 berhubungan langsung dengan batang 1 sehingga kita tahu bahwa nanti kecepatan batang 4 atau VB itu melalui titik 0 kecepatan. Piston ini bergerak ke kanan atau ke kiri searah lintasannya. Nah, untuk kecepatan titik B, kita tahu arah dari VB adalah sesuai dengan lintasan piston, yaitu horizontal ke kanan atau ke kiri. Nah, VB digambarkan melalui 0 kecepatan karena batang 4 berhubungan dengan batang 1. Kita gambarkan arah dari VB. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis titik B pada batang 3. Nah, kecepatan relatif B terhadap A kita gambarkan seakan-akan pada titik A itu titik diam. Seakan-akan titik A terdapat sambungan engsel di sini. Kita umpamakan A ini diam, maka gerakan dari batang 3 itu berputar terhadap titik A. Sehingga kecepatan titik B terhadap A memiliki arah tegak lurus batang 3. Ini arah dari VBA. Pada poligon kecepatan, VBA digambarkan melalui titik A, dikarenakan batang 3 dengan batang 2 berhubungan. Nah, ini kita gambarkan. Nah, kemudian kita lihat bahwa kecepatan titik B atau VB dan kecepatan dari relatif titik B terhadap A atau VBA berpotongan di satu titik, yaitu titik B. Nah, dari persamaan, kita bisa buat persamaannya. VB kecepatan titik B itu adalah kecepatan titik A ditambah dengan kecepatan relatif titik B terhadap titik A, atau VB sama dengan VA ditambah VBA. Pada poligon bisa kita lihat gambar dari persamaan tersebut, yaitu VB itu sama dengan VA ditambah VBA. Nah, kemudian untuk mengetahui besar VB yang sebenarnya, maka kita ukur pada poligon berapa panjangnya, kemudian besar dari VB itu sama dengan panjang VB pada poligon dikalikan dengan skala.